Iya, dan, pemirsa dan juga Irma saat ini kita sudah Di studio di ya, studio ini sudah ada, apa namanya, mantan kali ya? Mantan ya? Mantan Purna Purna Paskibraka Paskibraka 2021 ada 2021. Kiandra Muhlisya. Yes, Selamat betul. pagi Pagi Kiandra. Kiandra. Hari ini tidak bertugas berarti ya? Iya, jadi Tidak senior aja bertugas. nih. Baik. Lah, saya pengen tanya, emang kalau yang sudah purna masih bertugas biasanya? Masih, jadi di Oh. Purna Paskibraka Indonesia itu kita ada masa tugas sama masa bakti. Nah, selama 1 tahun ini masa tugas, setelah pengukuhan kemarin, alhamdulillah masa tugas saya selesai, sisa masa bakti. Oh, kalau sisa masa bakti itu apa yang dilakukan biasanya Kiandra? Buat masa bakti itu kita jadi pelatih inti. Oh, Jadi pelatih jadi inti kita yang pelatih. benar-benar memegang nanti tahun depan di 2023 itu. Oke. Oh, begitu. Oke, Kiandra tahan dulu, kita Ya. masih akan berbincang lebih banyak pengalaman Kiandra nanti untuk selama waktu melakukan pengibaran bendera ya Bendera dan di juga pengalaman dia 2021. ketika Paskibraka, tapi kita harus Melihat lihat, dulu. Ini langsung dari prosesi kirap ya. kirap ya dari Monas. Kita lihat pemirsa. Ini adalah prosesi kirap begitu, dan kita lihat penampilan dari marching band di sana. Pemirsa, ini merupakan salah satu bagian yang rutin dilakukan ketika Iya. perayaan HUT kemerdekaan RI setiap tahunnya. Namun beberapa tahun terakhir kirap ini tidak dilakukan karena ini kondisi pandemi begitu, dan ini adalah kali pertama lagi dilakukan kirap. Tentu saja ini kita lihat bagaimana antusiasme daripada masyarakat yang juga saat ini boleh melihat prosesi kirap. Kalau sebelumnya malam tadi pukul 21 kan Monas sudah ditutup, tapi pukul 8 tadi kawasan Monas dibuka kembali untuk masyarakat yang mau melihat langsung prosesi kirap. Nah, ini dia, ini adalah kereta yang Kencana ya? kencana yang biasa membawa bendera pusaka dan Betul. teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Monas. Kita lihat namanya kalau nggak salah Ki Jagakarsa ya. Ya, nah ini Oke. tapi Kian, kamu tahu nggak sih perihal dengan prosesi kirap ini sebenarnya seperti apa? Yang Waktu misalnya ketika kamu jadi paskibraka atau pengalaman kamu ketika menjadi paskibraka, apakah kamu mungkin kurang lebih pengen tahu atau kurios dengan prosesi kirap ini sendiri? untuk kirap bendera itu sih, untuk kirap bendera itu untuk di angkatan saya itu nggak ada, Kak. Oh. Soalnya waktu lagi pandemi juga kan. Oh iya, Jadi, betul Iya. betul. ada lagi di tahun ini. Nah, Jadi kamu tidak sama mengalami kirap ini juga mengikuti ya? iya nggak ngalamin. Tapi sementara kamu sendiri penasaran gak sih maksudnya dengan acara kirap ini? Penasaran banget, Kak. Kebetulan juga yang jadi pembawa bakinya itu angkatan saya, Kak. Oh, dia ada sudah yang dua. pembawa baki yang sekarang atau yang yang tahun sekarang. lalu, Kak. Oh, tahun yang lalu. Aha. 2 kali ya, jadi Iya, dia bertugas. dia membawa baki kembali gitu ya. begitu. Valentina Diastika ya. Iya, dia dari Bali. Iya, oke. Nah, ini Valentina Diastika pemirsa, ini adalah ini pertunjukan kesenian juga ya. Oke. Ini kita lihat pemirsa. Wow, luar biasa Jadi euforionya ya. Jadi saya pengen tahu sebenarnya. Jadi kalau pembawa baki itu, tadi kamu bilang itu tahun lalu dia juga bawa baki. Iya, dia untuk bertugas di kirap bendera aja. Oh. Kalau misalnya tugas di istana nanti itu khusus tahun sekarang. Oh, Jadi begitu. itu masih boleh beberapa kali, tidak hanya setahun sekali gitu ya. Iya, Itu memang seperti itu ya, peralihan ya maksudnya? iya ya? betul, peralihan. Oh, dan dia yang kemarin menurunkan, membawa ke istana lagi berarti Iya, nanti ya, betul. untuk diberikan kepada paskibraka yang baru. Seperti Iya, itu betul. berarti prosesinya ya. Oke. Memang ini kalau nggak salah ini kirap ini tahun berapa diadakan tuh 2017 kalau nggak salah. 2016. Nah, Sudah itu lama memang sebenarnya pandemi kan kita belum pernah sedikit pun aku tuh datang ke situ tuh ke belum kirap. pernah. Tapi kan penasaran kalau lihat Penasaran, di TV juga Pak. sangat ini ya menarik Iya. gitu untuk disaksikan, karena ini banyak juga pentas kesenian Iya. gitu di sana, dan ini juga merupakan salah satu momen yang dinanti begitu ya oleh masyarakat pada umumnya yang memang juga berniat untuk datang menyaksikan Iya. di sana. Ini marching band dari Taruna Akpol dan Akmil, kita lihat sedang Sudah prosesi kirapnya sudah mulai berjalan Iya. ya. Oke Kiandra, saya mau nanya lagi nih, apa sih ada pengalaman mungkin yang tidak terlupakan saat kamu melakukan prosesi pengibaran bendera saat tahun 2021? Pastinya sih banyak banget, Kak, yang nggak terlupakan tuh dari mulai
kita latihan, karantina dari tingkat kecamatan ya kan, dari tingkat kecamatan, tingkat kota sampai tingkat provinsi dikirim ke nasional itu latihannya keras banget kan. Keras Nah, banget ya. terus di karantina nasional juga kita benar-benar prokesnya kuat banget. Nggak kayak tahun sebelumnya kita double masker, juga kita kadang pakai face shield. Nah, itu sih yang mungkin bikin lumayan berat yang beda Ya. dari tahun-tahun sebelumnya. Ada tantangan lain mungkin Kiandra saat tadi melakukan prosesi pengibaran tahun 2021 yang mungkin bisa dikatakan sulit sekali dilewati. Nah, mungkin beda dari tahun sebelumnya ya, karena pasukan di angkatan saya itu berbeda dari tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya itu mereka masuk ke tengah, ke rumput itu, tapi di angkatan saya enggak, hanya di samping aja. Itu formasi itu diubah saat H-2 Kak, permintaan Karena? Presiden. Oh, H-2 karena pertimbangan. Alasannya ada nggak sih waktu itu dikasih tahu nggak sih? Mungkin waktu gladi kotor Iya. itu kan udah ada presiden ya Kak. Ya, jadi dia melihat. Saat presiden melihat itu mereka presiden bilang ke protokol untuk lebih dijaga jarak lagi Kak. Oke, Oh, kalau begitu tujuannya 2 baik juga. hari mengganti formasi seperti apa tuh latihannya? Lebih keras lagi dong, Gendra. Nah, betul banget itu pas kita pulang dikasih tahu, malamnya itu kita latihan lagi Kak. Jadi benar-benar malam-malam kita bikin formasi baru. Semua pelatih semua udah kebingungan sebenarnya. Iya. Nah, jadi kita latihan lagi malam itu. Besok yang harusnya tanggal 16 kita full istirahat, kita latihan lagi. Tapi pas hari tanggal hari 17 tanggal 17 Agustus 2021-nya saat itu ketika kalian kurang istirahat, bagaimana tetap semangat optimis gitu untuk melakukan prosesi pengibaran itu? Alhamdulillah tetap semangat, lancar juga. Tapi yang ingin saya tanyakan ketika misalkan bukannya harusnya mungkin jadi lebih simpel karena cuma 3 orang yang maju ke tengah, bukan begitu? Yang maju ke depan itu di pasukan inti Kak, semuanya masuk. Cuman pasukan pengiring sama pengawal itu hanya di samping aja buka formasinya Kak gitu. Oh begitu, itu bedanya. Nah sebenarnya aku pengen tahu kalau kamu bilang tadi dari kecamatan, aku nih nggak tahu gimana sih proses menjadi paskibraka. Apakah kamu memang berawal dari daerah dulu hingga nanti seleksi dulu ke provinsi baru nanti ke pusat atau gimana sih pengalaman kamu sendiri? Ya sebenarnya awalnya tuh saya bukan paskibra Kak. Oh gitu. Iya. Ya, saya nggak ikut paskibra sebenarnya. Saya dikasih tahu kakak saya buat ikut seleksi paskibraka. Ini yang di Jakarta atau Iya, di? awalnya di Jakarta Timur tingkat kota. Oh, lalu? Lalu saya ikuti sebenarnya, saya untuk ikutin kakak saya di tingkat kota. Lalu saya lolos, alhamdulillah. Dikirim ke tingkat provinsi, di tingkat provinsi diseleksi lagi, lebih ketat lagi selama 3 hari. Setelah seleksi saya alhamdulillah dikirim ke tingkat nasional Kak, buat mewakili DKI Jakarta tahun 2021. Itu seleksi lagi juga? Iya, seleksi lagi terus. Dari berapa orang sih kalau boleh tahu? Kalau untuk di Jakarta Timur itu kurang lebih ada 1.000. Yang daftar ada 1.000. Itu Jakarta Timur doang Kak. Oh, yang dipilih satu? Yang dipilih ada 54 di Jakarta Timur. Oh. Lalu diseleksi lagi buat dikirim ke tingkat provinsi. Oh gitu. Dan dari provinsi diambil berapa tuh? Diambil 2 orang, 1 putra, 1 putri untuk di tingkat nasional. Oh, itu nanti dari mewakili DKI Jakarta. Iya, Karena gitu ya? seluruh provinsi betul. cuma Iya, diambil iya, 2 iya, berarti iya, ya. Iya betul Kak. Tiap provinsi diambil 2. Tapi kamu sendiri artinya kan sebenarnya sebelumnya tidak ada minat untuk paskibraka. Tapi ketika masuk begitu ikut seleksi, apa ada perubahan minat begitu menjadi lebih tertantang lagi? Apa yang kamu temui Iya, ketika temui. oh gini toh paskibraka gitu. Gimana sih apa yang kamu rasain waktu itu? Emang awalnya kan sebelumnya nggak berminat Iya. ya, dari baris berbaris terus kayak Betul. semi-semi militer gitu saya kurang tertarik. Lalu saya ikutin, kok lama-lama enjoy gitu Kak. Ya, Nah, kadang terus saya pikir kayak apa minat saya di sini ya, di militer gini ya. Oke, itu maksudnya. Iya. Jadi artinya kamu karena ikutin paskibraka ini nanti ke depannya jangan-jangan cita-citanya mau jadi TNI nih. Iya, insya Allah saya mau akademi kepolisian. Oh, akademi kepolisian, oke. Tapi apa sih suka dukanya? Kalau kamu tadi bilang pelatihan apa yang benar-benar bisa bikin kamu break ketika waktu jadi paskibraka? Apakah memang gemblengnya kan harusnya mungkin gembleng militer ya? Kamu sempat break nggak? Atau bahwa wah nggak kuat nih gitu. Sebenarnya waktu sebelum karantina nasional Kak, di Cibubur itu kan 1 bulan. Nah sebelum Karantinanya 1 bulan? Iya, karantinanya 1 bulan. Itu tanggal 15 Juli. Nah pada tanggal 13 Julinya itu di hari Jumat ibu saya meninggal Kak. Aduh. Nah Iya.
Nah itu lumayan berat juga sih, jadi saya udah 3 bulan latihan di tingkat kota, di tingkat Iya. provinsi, lalu saya pengen karantina nasional, udah tinggal 1 bulan lagi. Iya, betul. Ya ibu saya meninggal waktu hari Jumat itu. Maksudnya pengen ya Lalu pengen apa ibunya yang melihat artinya gitu ya. kemudian memotivasi kamu Ya, untuk betul. tetap lanjut di Paskibraka ketika tadi salah satu orang tua kamu meninggal menjelang karantina itu? Salah satunya sih saya pengen ngebanggain ayah saya ya Kak, sama keluarga saya. Ayah saya itu kayak senang banget sama dunia militer gitu. Jadi Oke. saya pengen lah banggain ayah saya dengan nurutin cita-citanya. Sedih sekali ternyata. Maksudnya ingin membuat orang tua apalagi Tapi artinya ini jadi bangga menjadi ya. persembahan kamu Iya. ya untuk orang tua ya. Betul. Kak. Oke, mungkin apalagi yang dilakukan saat ini mungkin kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan selain tadi ada apa namanya? Purna tugas ya? Pura- Iya, apa? Purna Pura bakti ya? Masa bakti. Masa Masa bakti. bakti, iya. Iya, kebetulan 1 minggu ini kemarin dari tanggal 12 Kak, kita Purna Paskibraka Indonesia tingkat provinsi DKI Jakarta itu kita lagi ngadain training center Kak, dari tanggal 12 sampai tanggal 18. Nah, Iya. training center ini bertujuan untuk ngelatih adik-adik calon paskibraka yang kemarin tanggal 15 udah dikukuhkan jadi paskibraka. Nah, kebetulan tadi pagi sudah selesai mengibarkan tugasnya dengan lancar, alhamdulillah. Oh, jadi ini yang kakak-kakak yang sudah purna ini Melatih tugasnya melatih sampai adik-adik ini nanti siap buat pengibaran nanti yang akan diadakan nanti berarti Iya, ya? betul. kamu mungkin bisa berbagi pengalaman juga nih untuk kalau sebelumnya kamu paskibraka begitu yang mengibarkan bendera lalu kamu sekarang melatih begitu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik saat melatih juga adik-adik paskibraka lalu ini. mungkin kayak kamu yang mungkin awalnya nggak mau militer-militer begitu, ya kan gitu ya. Masih nemuin nggak sih di angkatan yang 2020 ini bahwa masih ada juga anak-anak atau mungkin adik-adik yang masih kasarnya ngeyelan lah misalkan kayak gitu. Banyak banget sih Kak. Oh, banyak? Lumayan banyak soalnya kan sebenarnya paskibraka itu semuanya sebenarnya nggak banyak juga yang bukan anak paskibraka. Justru gitu? Iya, rata-rata mungkin basket gitu. Mungkin karena tingginya mendukung Kak. Gitu. Yang saya pikir tuh bahwa dari awal paskibraka yang di istana itu adalah paskibraka daerah yang memang diseleksi gitu. Bukan seperti itu ya? Iya seperti itu memang. Seperti Cuman itu, kan? Tapi mereka rata-rata mungkin ya karena tidak berminat seperti kamu Ya, ya. mungkin dari tapi- awalnya seperti itu jadi Tapi mengikuti kemauan orang tua Iya, iya, seperti iya. itu. Nah, gimana kamu mungkin kesulitannya untuk tadi meyakinkan para paskibraka yang memang sebenarnya tidak benar-benar berminat begitu Iya, untuk jadi paskibra. masih ada yang nggak dengerin senior atau gimana sih di situ? Iya kadang mungkin kan ada mentalnya ditekan banget gitu Oh, ya. oke, Bahkan oke. sampai ada yang nangis juga karena nggak kuat gitu Iya, mungkin. iya, iya. Kan kayak kesian juga tapi kan namanya pendidikan kayak begini Kak. Gitu sih. Jadi perannya harus Apalagi ini tegas apalagi ya. yang bingung adalah ketika dia harus bertemu dengan orang-orang dari semua daerah di Indonesia. Biasanya kan karakternya beda-beda toh. Iya. Biasanya ada yang keras, ada yang mungkin lembut juga. Nah, yang keras ini gimana? Kamu pernah ketemu juga dengan yang adik-adik paskibraka yang memang karakternya keras karena memang berasal dari daerah-daerah lainnya. Banyak sih Kak mungkin dari daerah-daerah timur juga itu keras-keras banget soalnya kan pembinaannya juga kuat banget Kak. Bahkan tes fisiknya tuh di sana katanya diceritain sama teman saya yang dari Papua Barat, Nusa Tenggara Timur kalau tes fisik di sana tuh keras banget, beda lah sama di sini kayak gitu. Gitu ya. Tapi tentu saja kan ya paskibra ini adalah hal yang positif begitu ya, yang memang ingin disampaikan juga untuk anak-anak muda begitu terlibat dalam paskibra ini. Apa hal-hal positif yang kamu sampaikan pada anak didik kamu, adik-adik didik kamu? Betul. Kurang lebih apa ya? Ini sih Kedisiplinan Iya, mungkin? kedisiplinan betul tanggung jawab setelah pengibaran juga kan paskibraka itu sebenarnya kan hanya setelah pengukuhan sampai naiknya bendera. Setelah naiknya bendera mereka sudah nggak jadi paskibraka, resmi jadi purna paskibraka. Nah setelah itu mereka harus mengemban tanggung jawab untuk ya yang tadi saya ceritain masa tugas dan masa bakti di provinsi masing-masing. Gitu. Oh itu masa bakti masa bakti itu untuk provinsi masing-masing ya? Iya, mereka soalnya purna paskibraka di tingkat nasional itu nggak ada Kak. Oh begitu. Aku pikir tuh mereka tuh masih dikumpulin,
nanti misalkan taruhlah sebelum Agustusan, 2 bulan sebelumnya yang dari daerah masuk datang ke Jakarta di Cibubur itu tadi dilatih oleh kakak-kakak sebelumnya, mereka semua dilatih di sini, begitu bukan? Apa mereka dilatihnya di daerah masing-masing? Mereka dilatihnya sama TNI Kak. Oh? TNI TNI Polri. langsung. TNI langsung. Kalau misalnya senior yang kayak itu hanya di provinsi dan kota. Jadi yang tingkat nasional ini mereka balik ke provinsi untuk membagi ilmu yang mereka udah terima di tingkat nasional. Oh begitu, jadi nanti di Cibubur itu TNI yang Iya betul, Yang melatih. TNI Polri. gabungan. pantesan saja militer. Oh, pantesan sekali, tegas ya. Iya. Oke, ini kita akan lihat dulu ya pemirsa di Ya. rumah bagaimana kirab atau pasukan kirabnya sudah tiba di Istana Negara. Iya, betul. Kita lihat ini ada iring-iringan Ki Jagakarsa, kereta kencana yang membawa tadi bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi sudah memasuki kawasan Istana Negara Jakarta. Kita lihat tadi juga yang pembawa baki untuk tahun ini temannya Kiandra ya, Iya, betul. angkatannya Kiandra. Namanya Iya, siapa Valen. Kiandra? Namanya Vina sama Ardel. Oh, Vina Vina sama sama Ardel. Ardel. Dan ini dari, kalau nggak salah dari Bali satu ya? Iya, Bali yang Vina. Oh, oke. Nah ini sudah 2 kali katanya melakukan ataupun bertugas untuk membawa baki ya ketika kirab ya, Iya betul. Kiandra. Ini sudah berhenti nih kereta kencana yang membawa teks proklamasi dan juga bendera pusaka Republik Indonesia dari Monas. Kita lihat juga ini adalah rekan-rekan budaya yang juga disertakan dalam kira bendera. Kemudian juga marching band juga ini dilakukan. Kita lihat kostum-kostumnya menarik ya Samuel betul, ya. dari matra Ternyata masing-masing. luar biasa ini hal-hal yang dinantikan oleh kita semua ketika perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia adalah kirab seperti ini Iya. begitu, karena ini sudah bagian begitu daripada perayaan HUT RI ke-77 juga Dan ya. memang sebenarnya ini adalah ditunggu-tunggu setelah sekian lama, setelah beberapa tahun ya, Iya. kita melaksanakan upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera di tengah masa pandemi, ketika masyarakat tidak boleh hadir dan mungkin dibatasi. Bajunya sama fotografer, mas fotografer, bajunya sama dengan saya, ya. Baju asal rote. Itu mungkin dia harus berlari-lari memegang topinya. Ini menarik sekali loh. Sebenarnya saya tuh pengen banget, ya mungkin sudah banyak ada gerakan-gerakan kali ya, ada movement-movement yang berada di luar sana yang ingin menggalakkan kembali penggunaan baju-baju daerah sebenarnya. Iya. Itu mungkin menjadi salah satu kenapa bukan saya yang mengawali hal itu gitu. Tapi memang kenapa orang lain gitu loh. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Iya. Dan kita lihat juga tadi ya, Presiden Jokowi sudah hadir di Istana Negara. Oke pemirsa, kita langsung saja bergabung ke Istana Negara untuk menyaksikan prosesi Saat ini perayaan Purna HUT Paskibraka kemerdekaan Duta RI Pancasila, ke-77. Kiara Maharani Putri dan Iren Odelia Astono telah turun dari kereta kencana Ki Jagarasa. Ya, Kiara adalah siswi SMA Negeri 1 Garut, Jawa Barat, dan Iren adalah siswi SMA Santo Ignatius Singkawang, Kalimantan Barat. Dan sama-sama kita saksikan bahwa tim Purna Paskibraka Duta Pancasila telah menyerahkan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi. Selanjutnya, kita sama-sama ikuti bersama duplikat bendera negara Sang Merah Putih akan dibawa dan diletakkan di meja mimbar kehormatan. Dapat Anda saksikan duplikat bendera negara Sang Merah Putih telah diletakkan di meja mimbar kehormatan.
Dan selanjutnya naskah teks proklamasi juga akan diletakkan di meja mimbar kehormatan. Naskah teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan. Sama-sama kita ikuti bahwa duplikat bendera negara sang merah putih dan naskah teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan dan rencananya akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, tamu hadirin dan pemirsa, kita lihat Purna Paskibraka Duta Pancasila sudah menaiki kembali kereta kencana Ki Jagarasa. Dengan ini prosesi penyerahan duplikat bendera negara sang merah putih dan naskah teks proklamasi telah selesai. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita berikan sambutan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah untuk para peserta kirab budaya. Tentunya kirab budaya ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu, Michael, oleh Betul seluruh sekali. masyarakat Indonesia. Dan begitu luar biasa antusias yang datang dari masyarakat Indonesia. Ya, sebenarnya kirab budaya ini telah diinisiasi sejak tahun 2016 Betul. ya, dan berlangsung setiap tahunnya. Namun karena pandemi di 2020 dan 2021 akhirnya terhenti akibat pandemi. Ya, boleh Bapak dan Ibu tamu hadirin kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk pasukan kirab budaya. Baru saja kita saksikan, inilah kereta kencana Ki Jagarasa ya, Ya, yang membawa Michael. tim Purna Paskibraka Duta Pancasila. Betul sekali, dan kita lihat memang para pasukan yang menaiki kuda begitu gagah kita lihat ya pada hari ini. Kita bisa sama-sama saksikan Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta kirab budaya ini telah melalui proses latihan yang begitu panjang. Dan kalau kita bisa lihat adanya pasukan berkebaya. Ya, pasukan tradisional Pas Pampres, pakaian Satria Nusantara. Lalu juga ada barisan berkebaya Pertiwi Indonesia. Dan dilanjutkan juga
kirap pelajar SMP dan SMA dari SMP Negeri 4 Jakarta dan SMA Negeri 1 Jakarta Pusat yang juga mengenakan pakaian adat Nusantara. Dan ya betul sekali Michael, dan inilah perwakilan Raja-Raja Nusantara dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta kirap budaya pada pagi hari ini. Ya, kami persilakan hadirin dimohon untuk duduk kembali. Upacara di sini. Ya, itu Iya. tadi kita melihat prosesi apa namanya itu? Pengiriman ya? kirap, Bu. Maksudnya bendera ketika merah. dia naikin ke atas itu ngasih ke istana, ada sebutannya nggak sih pemberian itu? Iya, itu namanya kirap. Soalnya Cuma memang kirap tuh dari Iya. awal sampai akhirnya sampai memberi itu berarti betul, ya? sebenarnya Oke. kirap kayak cuman bentuk penghormatan aja sebenarnya. Oke, tadi kita lihat banyak banget ada tadi ada Raja yang juga tadi datang. Iya banyak ya, jadi Foto-foto. memang tahun ini tuh banyak menerima undangan ya. Betul, dan memang tadi sudah dikasih tahu bahwa masyarakat umum boleh hadir di situ. Tapi memang nampaknya kita sudah apa namanya? Kita berdialognya mungkin cukup di sini dulu Cukup di sini untuk ya. Kiandra. karena Kita berharap banyak Kiandra ini tadi kita ngobrol-ngobrol bahwa Kiandra punya cita-cita untuk menjadi Akpol ya, untuk masuk Akpol. Akpol habis SMA mau masuk Mudah-mudahan Akpol. lancar semuanya. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan yang sudah jadi paskibraka ini atau materi jadi waktu jadi paskibraka bisa membawa kamu lebih baik lagi. Amin. Baik, terima amin. kasih Kiandra Muhlisya, Purna Paskibraka Indonesia 2021 sudah berbincang banyak sekali hari ini Ya. di acara khususnya MNC News. Terima kasih sekali lagi, salam sehat. Terima kasih Kak. Baik pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami.